Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugini, dosen jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan aplikasi Santul, yaitu Solatul. Saya akan langsung saja sampaikan mengapa kita perlu belajar tentang simulasi ini. Solatul adalah satu dari sekian banyak simulasi yang bertujuan untuk membantu para arsitek dalam merancang kombinasi antara orientasi bangunan, fasad, dan komponen fasad termasuk shading dan sirip. Tidak hanya di dalam proses desain, yaitu mengeksplorasi alternatif desain, tapi pada saatnya setelah nanti desain selesai, kita juga bisa menggunakan simulasi ini untuk mengevaluasi desain kita. Di samping itu juga nanti kita dengan simulasi ini dapat menghasilkan rentang waktu, lama waktu dan intensitas pembayangan yang akan diterima bangunan dengan segala konfigurasi komponen pembayangnya dalam 1 tahun, ya, atau kemudian dalam 1 hari di tanggal-tanggal tertentu. Dengan demikian kita bisa menganalisis seberapa menguntungkah pilihan-pilihan orientasi bangunan kita, atau seberapa menguntungkankah bukaan yang kita buat pada fasad tertentu. Untuk bisa lebih mudah memahami alat ini, maka kita harus merefresh kembali pemahaman kita tentang beberapa parameter. Yang pertama adalah latitude, longitude, GMT, azimut, dan altitude. Paling tidak itu ya, 5 itu. Yang pertama tentang latitude. Latitude adalah garis yang membelah bumi menjadi 2, utara dan selatan. Ada garis yang istimewa, yaitu membelah bumi sama antara utara dan selatan, yaitu garis ekuator atau latitude 0. Ya, kalau kita mengenalnya dengan garis lintang utara atau latitude plus dan garis lintang selatan atau latitude minus. Longitude adalah garis yang membujur dari utara ke selatan, ya, menjadi 2, timur dan barat. Kemudian GMT adalah garis pedoman waktu, di mana kita semua sudah mengenal, ya, misalnya kita kalau bicara tentang waktu selalu akan ditanya waktu Indonesia bagian mana dan seterusnya. Kita mengenal istilah-istilah misalnya plus 7 itu Bangkok, kemudian plus 7 itu Bangkok, kemudian minus 7 itu mana dan seterusnya. Dan di Indonesia itu antara 7, 8, dan 9 waktu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Nah, kita harus kenal ya itu. Kemudian azimut. Azimut adalah sudut yang terbentuk antara utara dengan proyeksi matahari di horizon pada waktu yang sedang kita perhitungkan. Jadi itu menunjukkan posisi matahari pada waktu yang kita perhitungkan, tetapi diproyeksikan secara horizontal, diproyeksikan ke horizon. Sudut yang terbentuk antara utara dan proyeksi matahari itu disebut dengan azimut. Altitude apa? Altitude adalah sudut yang terbentuk antara tinggi matahari dengan proyeksi matahari di horizon. Kalau azimut itu 360 derajat, mulai utara sampai kembali lagi ke utara, berputar ke kanan ya. Kemudian kalau altitude itu mulai dari 0 ketika matahari di horizon sampai kemudian 90 matahari ada di zenith. Nah, kita ini merefresh saja karena memang di sini tidak akan membicarakan secara detail di situ. Dianggap semua sudah pernah paham, kita hanya merefresh. Kemudian langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya adalah tentu saja kita mulai mendownload aplikasi tersebut, kemudian kita pelajari langkah-langkahnya. Saya yakin teman-teman semua sudah pernah memakai ini, bahkan mungkin sudah lebih detail menguliknya dibanding saya. Ya. Kemudian kita aplikasikan pada kasus kita. Nah, itu langkah yang prinsip. Kemudian setelah di aplikasi kita akan menghasilkan report. Dari report itulah kita menganalisis seberapa menguntungkan alternatif yang kita buat atau seberapa sudah mencapaikah desain kita dalam menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Ini adalah gambaran dari Solar Tool. Jadi Solar Tool itu dikembangkan oleh Dr. Andrew Mars, ya, dan itu sudah lama.
yang ada di sini adalah yang versi 1,2, tapi kalau yang terbaru saya lihat terakhir, baru kemarin itu ada yang versi 2 sudah. Dan itu diproduksi oleh Square One Research Pty Ltd. Dan ini semua gambar-gambar yang ada di sini adalah hasil dari print screen saya ketika mensimulasi ini. Jadi saya mohon izin, dan ini dimanfaatkan semata-mata adalah untuk edukasi. Nah, ini adalah seperti ini gambarannya. Kemudian ini ada bagian-bagian yang nanti kita akan jelaskan satu persatu sebelum kita melakukan praktek simulasinya. Nah, kita kenali dulu, ya sebenarnya kita itu bisa mencari posisi matahari, altitude, azimut, pembayang, dan seterusnya secara manual. Oleh sebab itu, entah itu manual atau secara simulatif, kita harus tetap merefresh tentang apa itu sun chart, diagram matahari, dan nanti pengukur sudut bayangan. Bagian-bagian yang harus dikenali dalam sun chart adalah yang pertama, skala azimut. Skala azimut itu yang warna kuning ini, ya, mulai dari 0 utara, kemudian bergerak per 10-an sampai kemudian ke timur 90, kemudian selatan 180, ke barat itu 270, kemudian kembali lagi ke utara. Bergerak per 10-an, seperti itu 360. Kemudian ada lagi yang kedua adalah skala altitude. Skala altitude itu adalah proyeksi ketinggian matahari di bidang bumi kita, di bidang datar, ya, mulai dari 0 ini di paling tepi, ya, 0 ini di paling tepi ketika matahari itu di horizon, kemudian proyeksi ketika 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, dan seterusnya sampai 90, yaitu ketika matahari di zenith, tegak lurus di side kita. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang kedua yang harus kita perhatikan, kita kenali, yaitu garis tanggal. Garis tanggal adalah proyeksi garis yang terbentuk proyeksi matahari dari mulai terbit sampai tenggelam dalam tanggal tertentu, pada tanggal tertentu, maaf ya, pada tanggal tertentu. Mulai bulan Juni paling utara, kemudian bergerak Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, kemudian Januari, kembali lagi, kemudian November, Oktober, September, Agustus, Juli, dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu, bergerak ya. Nah, garis ini penting, karena ini sebenarnya kalau diproyeksikan setiap hari bisa saja, begitu, tapi tidak bisa dibaca nanti. Jadi ini biasanya per waktu tertentu, kalau ellipse Mayer per 20 hari. Nah, ini adalah garis jam. Garis jam adalah proyeksi matahari pada jam tertentu, ya, pada jam tertentu dalam satu tahunnya. Jadi misalnya yang di tengah ini adalah proyeksi matahari pada jam 12 mulai bulan Juni sampai Desember sampai kembali lagi ke Juni. Jadi bentuknya seperti ini ya. Gitu. Tapi kalau di ellipse Mayer disederhanakan dalam satu bentuk, satu garis saja. Kemudian ini adalah satu jam sebelum matahari di waktu tengahnya. Kalau ini di sini kebetulan jam 12, maaf ya, belum tentu jam 12 waktu tengah hari kita, tergantung. Misalnya kalau ini jam 12, maka kemudian ini nanti jam 11, jam 10, jam 9, jam 8, jam 7, jam 6. Begitu. Jadi bergerak per 1 jam. Ya. Atau matahari bergeser 15 derajat. Demikian seterusnya, ya, kalau ke sana nanti kalau ini jam 12, berarti ini jam 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ini yang jam 18-nya di bulan Juni nggak kelihatan karena itu sudah tenggelam. Jadi memang tergantung. Nah, ini kira-kira yang kita kenali dulu agar kita paham. Nah, satu lagi yaitu pengukur sudut bayangan. Ini tolong cermati separuh dari lingkaran ini yang ada garis merahnya. Ini adalah pengukur sudut bayangan. Ini harusnya dua chart yang berbeda, tapi di sini disuperposisikan. Nah, ini kebetulan pada saat ini di print gitu, fasadnya menghadap ke arah timur laut ya. Jadi karena ke arah timur laut, maka pengukur sudut bayangannya diletakkan di timur laut, maka kita bisa lihat jam-jam berapa pembayangan maksimal yang warna putih dan jam-jam berapa yang gelap. Yang gelap semua
tidak ada gradasinya, ini adalah matahari ada di belakang dari fasad kita. Nah, ini adalah posisi matahari pada jam tertentu, di tanggal tertentu yang sedang kita perhitungkan. Seperti ini kira-kira. Nah, kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Mari kita mulai. Pertama, Anda harus memastikan dulu, ya, untuk bisa melangkah, lokasi site-nya. Yakinkan latitude-nya, longitude-nya, dan GMT-nya. Tidak boleh salah, karena nanti kalau salah bergeser sedikit sudah berbeda sekali. Kemudian kita tetapkan, jadi ada dua. Pertama, kalau kita ingin mencari orientasi yang menguntungkan, maka tentu saja kita belum punya fasad. Kita akan menemukan altitude dan azimut yang kita inginkan. Tetapi pada kondisi tertentu, kita sudah menemukan orientasi masa, kemudian kita mau memperhitungkan apakah bukaan di situ menguntungkan atau tidak. Nah, dalam konteks itu, maka orientasi bangunan dan fasad yang akan diuji harus dipastikan mau yang mana. Tentu saja kalau kita sedang mengeksplor, ya kita coba seluruh orientasi. Tapi kalau 360 ya terlalu berat. Mungkin 8 mata angin, atau yang ada alasan-alasan lain di dalam rekayasa site, di dalam analisis site. Mungkin ada arah-arah orientasi kaitannya berhadapan dengan jalan, berhadapan dengan view tertentu, kita perhitungkan. Jadi tergantung mau di azimut berapa. Kemudian yang ketiga, kita harus menentukan waktu-waktu penting. Waktu-waktu penting yang akan menjadi dasar pedoman dari posisi matahari yang akan kita perhitungkan. Misalnya seperti ini. Misalnya kita sedang menyelesaikan apartemen. Nah, apartemen misalnya untuk work from home akan bekerja mulai jam 8 sampai jam 16 misalnya. Oh, berarti jam 8 sampai 16 itu penting, kita perhitungkan. Harusnya kita buat mulai jam 8 sampai 16 itu. Mau per berapa? Per 1 jaman dan seterusnya. Atau di waktu-waktu terpenting, saat mulai, saat selesai, atau saat di zenith. Silahkan gitu. Tapi kita harus tetapkan. Kemudian kita juga harus tetapkan tanggal pentingnya. Tanggal pentingnya itu apa? Ya tergantung. Kalau misalnya ini kita sedang membuat apartemen yang sekaligus digunakan untuk liburan misalnya. Maka kita tahu waktu-waktu liburan itu kapan. Atau waktu-waktu yang tidak digunakan kapan. Maka kita perhitungkan hanya waktu-waktu yang digunakan dan seterusnya. Jadi ini adalah keputusan-keputusan yang sifatnya programatik ya. Jadi ini justru merumuskan ini yang sebenarnya sangat kritis ya. Di situ ya, didiskusikan dengan berbagai pihak, direnungkan dengan baik. Kemudian yang keempat, kita sudah rencanakan alternatif desain bukaan dan elemen yang akan diuji seperti apa. Apakah kita akan masang shading, ataukah kita masang sirip, kombinasinya seperti apa, atau pergola, dan seterusnya. Ditetapkan. Setelah itu kita masukkan data. Yang pertama, masukkan data, kemudian yang kedua simulasi, kemudian yang ketiga kita pilih output data sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin menganalisis site, berarti mungkin kita milih yang sun chart, yang nanti bisa disuperposisikan dengan site kita dan orientasi-orientasi lain. Misalnya. Atau dalam bentuk data yang dari situ kita bisa membaca berapa lama sih fasad kita itu terbayangi gitu dan seterusnya, sehingga kita tahu oh ternyata fasad yang ini tidak menguntungkan karena misalnya kalau kita mau memilih indoor head comfort gitu, mau mengusahakan fasad di arah tertentu tidak boleh kena matahari langsung misalnya, maka kita harus tahu bahwa oh kalau gitu saya butuh data yang sifatnya tabulasi sehingga saya bisa mencermati pada arah tertentu berapa persen pembayangan terjadi dan lain sebagainya. Kemudian kita aplikasikan. Nah ini untuk mengaplikasikannya langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama adalah isikan data sesuai kondisi, waktu penting, dan tanggal penting. Kondisi itu maksudnya adalah lokasi ya, seperti itu. Ini bagian ini diisi. Kemudian dengan mengisi ini nanti otomatis ini akan berubah. Jadi kalau kita merubah posisi maka ini juga akan berubah. Jumlah garisnya ini adalah garis tengahnya. Kalau kita mengisi di latitude plus, maka di utara, maka garisnya akan banyak di selatan. Tapi kalau kita menulis latitude minus atau lintang selatan, maka matahari banyak di utara, maka garisnya banyak di utara. Nah itu proyeksi lintasan matahari dan seterusnya. Kalau kita sudah menentukan matahari yang penting, di situ juga akan terlihat gambar matahari. Ini adalah
Di situ dilengkapi juga dengan data di mana kita bisa mengklik ya posisi yang akan kita pilih sesuai dengan lokasi kita. Kalau kita tidak punya data tentang lokasi kita, data lokasi kita, nanti kita bisa lihat. Nah, kemudian setelah itu kita mulai buat input orientasi masa yang kita sedang akan kembangkan, ya seperti itu. Ya misalnya ke arah utara ini atau ke arah timur laut atau ke arah ini kebetulan ke arah mana ini? Ke arah barat daya dan seterusnya. Silakan kita tetapkan di situ. Nanti kita praktekkan ya. Kemudian setelah itu kita mulai kembangkan ide-ide alternatif elemen-elemen bukaan yang akan kita kembangkan sehingga nanti kita bisa uji. Apakah kita mau satu shading horizontal yang dengan berbagai macam sudut atau dua, atau kita mau memasang sirip, atau ini kita bisa lihat nanti kita coba-coba silakan. Kemudian atau kita mau pakai pergola seterusnya, pergolanya seperti apa silakan nanti bisa kita buat. Setelah itu kita analisis, maka kemudian kita akan mendapatkan data-data baik yang stereografik seperti ini atau 3 dimensi dengan simulasinya, atau nanti kita akan mendapatkan juga data tentang pembayangan secara visual dengan mengukur sudut bayangannya, posisinya seperti ini, atau kita akan mendapatkan data yang sifatnya tabulatif. Jadi kita bisa melihat berapa persen sih dalam satu hari yang pembayangannya maksimal, atau dalam 1 tahun itu seperti apa dan seterusnya. Dari situ nanti kita mendapatkan banyak variasi data untuk berbagai macam alternatif, sehingga nanti dari situ kita bisa menetapkan pilihan mana yang paling baik, atau kita bisa menilai desain kita sudah mencapai kinerja bangunan yang kita inginkan atau tidak. Ini contoh-contoh penampilan lain. Ini adalah diagram matahari. Ini adalah posisi matahari yang sedang kita perhitungkan. Di sini kita dapat as orientasi yang akan kita apakan, mau kita tolak atau kita terima. Misalnya kita ingin memasang solar panel, kita tahu bahwa matahari mana yang akan efektif, maka setelah kita tahu jamnya, kita tahu oh ini arah yang paling bagus, maka mungkin saja malah justru kita menghadangkan bidang besar kita kepada matahari ini karena kita memang sedang ingin memasang solar panel pada dinding kita misalnya. Jadi ini tidak harus ditolak atau diterima, tergantung kasusnya. Jadi kita semua punya data ini itu tidak ada manfaatnya kalau kita tidak tahu persoalan desain yang harus kita selesaikan. Jadi kuncinya ini adalah jawaban. Yang terpenting kita semua harus tahu dulu persoalan desainnya. Kemudian setelah itu kita praktek simulasi dan nanti kita akan melaksanakan latihan sebagai untuk memastikan bahwa apa yang kita pelajari hari ini itu bisa sudah dipraktikkan oleh Anda semua. Nah, sekarang saya akan masuk kepada simulasinya. Oke, kita akan mulai sesi 2, yaitu menggunakan solar tool ini untuk kasus-kasus tertentu. Ya, kita mulai saja. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mari kita isi data-data yang diperlukan. Penjelasan sebelumnya sudah saya sampaikan. Pertama, kita mengisi waktu yang dianggap penting di dalam desain ini. Waktu matahari genting dan kritis. Misalnya kita isi ini 9, ini sudah terisi 9.45. Tapi kalau kita ingin merubah, misalnya karena kerjanya mulai jam 8, kita akan memperhatikan mulai jam 8, ya silakan kita gerakkan sampai jam 8. Kita bisa memilih dengan panah ini atau kita bisa memilih manual. Misalnya kita ingin memilih manual 0,830. Maka otomatis ini mataharinya juga posisi matahari bergerak. Kita coba lagi, coba jam 09. Ya, jadi seperti itu. Kita geser-geser saja atau kita isi secara langsung. Kemudian kita tentukan tanggalnya. Tanggalnya mau jam berapa. Nah, ini akan menentukan garis tanggal. Warna kuning ini garis tanggal. Jadi kalau kita misalnya ingin
Misalnya tidak tanggal 1 tapi tanggal 25 silahkan, maka geser, perhatikan saya menggeser ini tanggal 1, ini tanggal 25, geser gitu. Atau bulannya kita geser. Misalnya kita ingin bulan sekarang yaitu saat ini dilakukan bulan Oktober, perhatikan geser. Ya. Dan kemudian kita akan, sudah ya, kita sudah mengisi itu, kemudian kita akan mengisi posisi site kita. Ini adalah posisi site yang bukan milik kita, misalnya kita akan ganti, silakan diisi latitude-nya berapa, longitude-nya berapa, kemudian GMT-nya berapa, atau kita bisa menggunakan peta ini, kita klik saja, di mana misalnya kita ingin menggunakan di Aceh, ya kita klik Aceh di sini. Nah, otomatis di sebelah kiri bawah kita bisa lihat latitude-nya 3,5, longitude-nya 96,5, time zone-nya plus 6,5. Nanti itu akan berubah secara otomatis di yang screen yang tadi. Atau kita mungkin nyoba Jogja saja. Nah, Jogja berubah min 7,2, longitude-nya 108,6, dan time zone-nya plus 8. Ya. Ini mungkin saya kliknya tidak terlalu presisi, jadi mungkin kalau dicek di lokasi Jogja tidak pas betul. Ini hanya exercise saja ya, karena memang gambarnya sangat kecil di sini. Oke, kemudian kita kembali lagi, nah, otomatis sudah berubah. Coba perhatikan diagram mataharinya, sansatnya berubah. Ini adalah asnya di tengah putih, maka kemudian garis-garis tanggalnya lebih banyak di sisi utara. Mengapa? Karena tinggal di latitude selatan, sehingga matahari banyak di sebelah utara. Jadi kalau ininya berubah, maka diagram mataharinya berubah. Setiap titik itu punya satu diagram matahari. Kemudian setelah itu kita akan menentukan orientasi matahari. Nah, ini kebetulan contoh kasusnya kita akan menentukan orientasi masanya ya, seperti itu. Nanti kita rubah. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu. Ini dari gambar ini bisa nanti kita publish dalam bentuk prints yang kita bisa melihat. Ini yang warna kuning adalah azimut. Ya, proyeksi matahari pada waktu yang kita inginkan. Ini azimut, jadi panah ini menunjukkan orientasi yang harus kita perhatikan. Entah itu ditolak atau justru dimanfaatkan. Misalnya kita ingin memasang solar panel karena alasan-alasan tertentu untuk kepentingan kriteria prinsip tool misalnya. Nah, kita sudah menemukan misalnya posisi matahari yang harus diperhatikan misalnya pada jam yang 8.15 misalnya, misal saja ya. Maka kita sudah mendapatkan ini, sehingga justru mungkin malah fasad-fasad yang akan dipasangi solar panel itu dihadangkan pada posisi ini misalnya. Atau cara-cara yang lain atau kita hindarkan. Seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa menghasilkan berbagai macam. Ini adalah stereografik ini seperti ini. Nanti bisa berguna untuk analisis site, mencari orientasi matahari mana yang akan kita pakai untuk merekayasa site, untuk menentukan orientasi masa kemana, atau kita tolak atau kita terima. Kemudian atau bisa ortografik seperti ini sama ya, atau bisa tabulasi. Nah, ini tabulasi, kita bisa lihat ada data azimut, altitude, sudah saya jelaskan itu altitude apa, HSA, horizontal shadow angle, dan ada VSA, vertical shadow angle. Nah, ini settingnya, pembayangannya belum ada karena kita tulis noun ya. Kalau kita tulis parsial, maka akan muncul di situ. Nah, sekarang kita bisa lihat ada icon yang muncul, yaitu untuk mengatur orientasi yang kita inginkan. Ya, kita bisa lihat di sini sebelum saya masuk ke penentuan orientasi, maka dari sini kita bisa lihat ternyata pada bulan Oktober tanggal 25 pada jam 8 ini, maka ternyata matahari ada di belakang kita pada orientasi ke arah utara. Tapi ini akan berubah tergantung, nanti kita lihat ya, seperti itu. Kemudian mari kita lihat sekarang kita langkah kedua setelah kita masuk semua, kita akan menentukan orientasi. Nah, orientasinya apa? Ini saya akan perkecil biar kita bisa melihat lebih jauh. Ini orientasi ini mengarah ke utara. Kita bisa rubah sesuai dengan orientasi yang akan kita
evaluasi atau orientasi yang akan kita uji. Seperti variasi-variasi, eksplorasi yang sedang kita jalani. Nah, kita mulai ini utara. Utara itu adalah north 0 azimutnya. Tapi kalau kita ingin mencoba untuk mendapatkan, kita coba-coba mestinya sebanyak berapa? Sebanyak 360 idealnya agar kita punya variasi alternatif dan kita memilih yang terbagus dari data yang tadi kita sajikan. Tapi kalau kemudian kita hanya ingin milih 8 mata angin, ya silakan per-45-an, atau tergantung dari kondisi site. Ternyata site-nya ada orientasi penting yang harus kita cek karena untuk kepentingan misalnya arah view, karena bentuk dari site itu dilihat dari batas site-nya, misalnya itu tidak harus ke 45-an, bisa saja kita milih 35, azimut 35, mungkin jalannya ke arah sana, kita bergeser. Atau kita ingin yang ke arah selatan 180, kita mulai lihat geser. Nah, ini kita seolah-olah di dalam, jadi kita menghadap ke selatan sehingga kita di dalam ini ya, seperti itu. Atau kita ingin misalnya ke arah barat daya, begitu 180 ditambah 45, 225, seperti itu. Nah, ini masih kita di dalam ya. Atau kita ingin yang ke barat. Barat yaitu 225 ditambah 45. 200 ya. 225 ditambah 45, 270 ya. Saya tulis saja. 270 ya. Oke. Kalaupun salah ya, ini adalah orientasi 270. Kita lihat orientasi barat, maka fasadnya membentang dari utara ke selatan persis ke arah ke barat. Atau kita nggak seperti itu, kita ingin 325 ke arah barat laut, ya silakan. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya kita coba ya. Mestinya kita akan mencoba sebanyak yang alternatif yang akan kita kembangkan. Kemudian setelah itu kita akan menentukan elemen bukaannya mau seperti apa. Kita akan bikin shading sirip atau kemudian ini untuk kepentingan misalnya OTTV-nya dan juga untuk kepentingan view-nya harus diperhatikan. Misalnya ini adalah horizontal shading-nya. Seperti ini ukurannya bisa kita buat sesuaikan, tidak perlu saya detail. Kemudian di sini misalnya saya tidak ingin 1, saya ingin 2, ya silahkan muncul 2 di situ. Atau saya ingin 1 tetapi saya ingin sudutnya enggak 0 seperti itu, tapi saya ingin yang 30 derajat. Kayak kritis ya boleh saja, silahkan coba-coba di situ. Atau saya ingin yang horizontalnya enggak gitu, saya ingin membuat sirip, jadi kita nolkan horizontalnya, kemudian kita ingin membuat sirip shading vertikal. Ya, shading vertikal ini misalnya kita membuat 1 ya silahkan. Ukurannya kita atur, kita ingin 2 kanan kiri silahkan, atau kita ingin 3 silahkan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk bentuknya. Mari kita coba cara yang lain. Misalnya saya tidak ingin shading vertikal, saya inginnya yang perbola, ya silahkan. Ini kita coba buang, kemudian kita pakai yang solar perbola. Kita desain saja. Ini misalnya, ini dimensinya bagaimana, posisinya, dimensinya, dan seterusnya. Dan jumlahnya berapa kita buat. Misalnya 1 ya 1, tapi perbola kok 1, misalnya kok lucu ya, berarti harusnya 5 dong. Dan 5 tidak efektif. Oh, sudutnya mau kita balik misalnya, jadi kita buat plus ya, udah dihapus saja kembali. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mengembangkan variasi-variasi. Silakan dikulik di detail sendiri, dicoba-coba. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu mari kita simulasikan. Ya, tapi sebelumnya saya untuk simulasi agar lebih sederhana saya memakai yang ini. Ya, memakai yang ini saja. Tapi masih sudutnya masih 30 ya. Saya yang mau saja. Tapi pergolanya mau saya hilangkan ya, silakan. Mana tadi ini? Ya, kita nolkan saja. Oke, sekarang kita mau pakai latihan ini. Mari kita simulasikan. Nah, ini kita klik display option-nya, kemudian kita pasang mataharinya
wajah kita bisa terlihat. Kita runningkan. Nah, runningnya ini tergantung nanti ya, kita runningkan saja. Kita akan melihat bayangan dari ruang kita dan pembayangan dari fasadnya juga, mulai dari terbit sampai tenggelam pada tanggal yang sedang kita pilih tadi, ya kita running saja. Nah, ini mulai terbit sampai tenggelam, pembayangannya bisa dilihat, kemudian kembali ke posisi semula. Jadi mulai terbit sampai tenggelam dan kembali ke posisi semula di mana kita pilih tadi perhitungannya. Atau kita ingin melihat pembayangan dalam 1 tahun, kita klik aja yang ikon ini, yang tengah. Nah, ini mulai dari Desember, Juni, kembali lagi ke bulan yang kita perhitungkan, yaitu bulan Oktober. Seperti itu. Nah, kita silahkan simulasikan untuk sekian variasi orientasi yang kita inginkan. Nah, seperti itu kira-kira untuk kepentingan mensimulasi ya. Atau kita ubah ya, misalnya kalau ke arah barat seperti apa ya, misalnya maaf ke arah timur seperti apa ya, misalnya ya kita coba. Coba kita lihat seperti apa pembayangan ruang kita, mulai dari terbit, tenggelam, ya, kemudian kembali ke titik kita dalam 1 tahun seperti apa pembayangannya dan seterusnya. Kita bisa milih juga ya modelnya, mau yang ikon ini maka bentuknya seperti itu, mau yang seperti ini silahkan, mau yang seperti ini atau mau yang ini. Jadi silahkan, ini bisa dipilih-pilih pembayangannya seperti apa. Ini tidak bisa karena tadi saya yang evaluate, tidak yang register. Nah, itu kira-kira yang bisa kita praktekkan nanti, kita kombinasikan. Nah, sementara itu juga sebenarnya pada saat ini kita akan mendapatkan data yang lain, yaitu data tentang posisi ini ya, data tentang misalnya ini dalam bentuk tabulasi. Dalam 1 harinya kita lihat ternyata pembayangannya itu yang paling banyak pada jam-jam berapa, mulai jam 10 sampai jam 12 ini ya. Sedangkan yang sesudahnya matahari ada di belakang kita, jadi kita sudah tidak perlu memperdulikan karena dengan sendirinya ruangan kita ternaungi. Tapi ada yang pembayangannya rendah, mulai saat terbit sampai berapa ini, 55% ini. Ya, ini jam berapa, ini jam 8. Tapi mungkin kalau kita merasa, oh ini nggak apa-apa, karena kalau masuk ini matahari bagus, ini pada orientasi sekian. Tapi kalau saya ingin coba kalau orientasi kritis ya, dicoba aja di sini. Kita kembali lagi ke sini, kita rubah misalnya, bagaimana ya kalau orientasinya itu ke arah barat, misalnya, ke arah berapa tadi? 3.15 ya, maaf ya. Kalau saya salah hitungannya, anggap ini 3.15. Ya, ini seperti ini. Bagaimana kalau seperti ini? Maka kita cek lagi saja. Wow, ternyata justru matahari di belakang kita pada saat terbit gitu sampai jam 12 gitu ya. Tapi ketika jam 12, ketika siang hari, malah matahari datang ke arah kita sampai sore. Tapi ada pembayangan hanya sedikit, yaitu di jam 1 mulai turun, kemudian mulai jam 16, 17 itu pembayangannya sudah sedikit. Nah, ini kita coba-coba saja, kita screen, nanti kita analisis, kita mau milih yang mana. Seperti itu. Saya akan mengembalikan, coba kita akan lihat, ya mungkin saya akan pilih yang bisa dilihat dengan jelas begitu ya, atau yang bagus aja deh ya. Kita coba yang 45 derajat, yaitu ke arah timur laut. Ya, seperti itu ya. Ya, seperti apa kalau timur laut, kita cek lagi seperti apa. Wah, kalau timur laut bagus ini karena pada jam-jam yang buruk, ya bagus ini kalau timur laut, jam-jam yang buruk, maka matahari ada di belakang kita, kita tidak khawatir. Kalaupun ada penyinaran, kita lihat yang buruk itu jam berapa ini, yang pembayangannya rendah. Jam 8, jadi nggak apa-apa pergi sampai jam 8, kita nggak terbayangi, malah bagus misalnya untuk kepentingan desain apartemen COVID, merespon COVID, pandemi COVID-19 ini, malah mungkin justru itu yang akan kita masukkan dan seterusnya. Nah, silakan itu disimulasikan. Kemudian setelah itu kita cek ya, jadi kita cek seperti apa kondisi yang lain, kita bisa lihat ya, ini pembayangannya seperti ini ya. Ternyata pada arah timur laut ini
maka ruangan kita akan disinari pada waktu ya, pada waktu mulai bulan Juni itu mulai pagi sampai jam berapa ini? Sampai jam kira-kira jam 2. Ini garisnya ini, kemudian kalau bulan Desember itu mulai pagi sampai jam berapa ini? Jam 11.45 sepertinya. Nah, ini adalah area di mana waktu-waktu di mana ruangan kita kena matahari. Sedangkan yang ini ruangan kita tidak kena matahari di waktu sore, jadi ini mungkin menguntungkan. Nah, kemudian kita lihat kalaupun ada matahari, bagaimana dengan pembayangannya? Kita lihat saja di sini. Yang putih ini pembayangan 100%, yang hitam 10% dan seterusnya. Jadi kita tahu kapan ya waktu-waktu kita dibayangi dan seterusnya. Nah, untuk kepentingan mensinkronkan dengan kenyamanan visual, ini bisa digunakan untuk menganalisis. Gimana caranya kita menghadap ke sana, wah ternyata bagus karena walaupun ada matahari kita dibayangi, sehingga kita tidak melihat matahari langsung dan seterusnya. Nah itu, atau yang ortogonal seperti ini, atau yang tabulasi tadi seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menjalankan dua-duanya ya. Saya akan cari di ikon saya yang mana tadi ya. Nah ini ikon saya yang ini ya. Ini saya masukkan saja, saya besarkan ya. Ini ya. Kemudian ini saya tampilkan, ini saya masukkan ke sini ya. Jadi kalau saya ingin kembali ke location-nya, kemudian ke 3 dimensinya, kita lihat, saya akan perbesar ya. Kita masuk ke sini. Nah ini saya akan masuk dua-duanya. Ternyata tidak bisa kelihatan ya. Oh bisa ya. Oke. Kita ini saya akan rubah dulu orientasinya, jangan ke utara ya. Kita rubah ke tadi ke 45 derajat atau timur laut. Nah kita kecilkan ya. Lihat matahari kita keluarkan. Kita kecilkan lagi ya. Di situ, kemudian yang ini juga mau saya kecilkan biar masuk dua-duanya. Oke, sudah bisa terlihat. Nah, ini posisinya. Tapi ini bukan milik kita ya, sebentar saya akan merubah. Ini ngambil yang di Jogja. Oke, dah. Nah, terlihat semua ya. Banyak. Nah, itu di running dua-duanya. Jadi ini kita lihat pada arah 45 derajat timur laut, gambarnya produk stereografiknya seperti ini, kita punya ortogonal seperti ini, atau tabulasi seperti ini. Sementara itu yang disimulasinya kita bisa lihat juga. Nah, kita runningkan aja ya seperti apa, nanti semuanya bergerak dua-duanya. Kita runningkan saja, matahari sudah terpasang, kemudian bagaimana dengan proses pembayangan mulai pagi sampai sore ya. Kita lihat bergerak, gambar yang kecil juga bergerak, yang kanan juga bergerak, zenit, kemudian ke barat ya, kita lihat, kemudian kembali ke titik yang dimana kita perhitungkan tadi. Kita mau nggak jam 12 ya, kita rubah saja. Kita lihat geser ya seperti itu. Nah ini tanggalnya kita rubah ya seperti itu. Nah saya tidak terlalu suka dengan ini karena tidak bisa dilihat dengan jelas. Oke, dan waktunya jangan Mei lah ya, nanti Agustus. Nah ini sudah, kita running lagi, mulai terbit, tenggelam, kita lihat bergeser, kemudian kembali ke tempat semula. Kita lihat bagaimana kalau dalam 1 tahunnya ya, tinggal diklik aja ikon yang tanggal, mulai dari bulan Desember sampai Juni, kemudian kembali lagi ke Desember, kemudian kembali ke posisi yang kita perhitungkan tadi, yang kita isi. Nah, itulah penggunaannya. Silahkan dimain-mainkan, baik elemen bukaannya, tadi pilihannya tidak macam-macam, orientasinya diulang-ulang, kemudian kita print screen, kita analisis pilihan mana yang paling bagus, baik pilihan orientasi atau pilihan bukaan shading dan seterusnya. Saya pikir itu cukup ya, karena nanti akan lebih bagus kalau kita semua melatih dengan
latihan sendiri-sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut pada slide utamanya, yaitu tentang penugasan. Bagian dari responsi asinkron materi ini, ya. Apa yang pertama, penugasannya silakan Anda lakukan simulasi, ya, sebanyak arah mata angin yang Anda inginkan, ya, minimal 8 mata angin gitu kan, atau sebanyak 8 mata angin, tidak harus utara, timur, selatan, barat, daya, dan seterusnya, tergantung juga kasus Anda, mungkin tidak pas di kelipatan 45, mungkin di 60, 70, sesuai dengan orientasi dari site Anda, karena di dunia ini sangat jarang ya yang persis utara selatan sebenarnya kalau dilihat. Kemudian itu disimulasikan sesuai site Anda, dan kemudian Anda coba kembangkan juga macam-macam variasinya, silakan ya. Variasi bukaannya tadi itu shading, sirip, dan seterusnya. Kemudian setelah disimulasi, maka silahkan outputnya dipublish baik dalam bentuk 2 dimensi, yaitu sunset, azimut, altitude matahari, 3 dimensi, data kuantitatif pembayangan, dan juga mungkin video simulasinya. Dan data kuantitatif pembayangan, semua penugasan ini bukan untuk memberatkan, harusnya justru ini adalah bagian dari analisis site Anda yang sudah definitif. Langkah ini sudah pas dengan langkah Anda. Jadi momentum ini langkah Anda sudah mulai masuk kepada bagaimana rekayasa site-nya, plotting bangunannya, maka kita bisa menggunakan ini untuk menentukannya. Itu yang bisa saya sampaikan penugasannya, dan saya mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan teman-teman untuk memperhatikan ini, dan saya yakin masih banyak kekurangan, ketidaksempurnaan, karena saya juga sedang belajar. Dan referensi ini sekali lagi saya sampaikan diambil dari Solar Tool by Andrew Mars, ya, Square One Research Ltd, dan mudah-mudahan dengan ini kita bisa bersama-sama mengembangkan untuk simulasi-simulasi yang lebih sempurna. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa yang namanya simulasi itu adalah penyederhanaan dari realita. Tentu saja tidak bisa menggambarkan persis. Ada asumsi-asumsi, ada abstraksi yang mereduksi kenyataan dan seterusnya. Tapi paling tidak dengan bantuan ini kita bisa lebih pasti dalam menghasilkan desain yang lebih terukur untuk penyelesaian desain performance based design. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.